Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya. Semoga teman-teman sehat selalu dan diberikan suatu kesehatan dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas dalam kesehariannya, dan tentunya terkhusus dalam mengikuti suatu proses pembelajaran atau perkuliahan. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait suatu efisiensi tes ya dalam suatu manajemen keuangan pada suatu perusahaan atau usaha atau di apotek itu sendiri. Nah, efisiensi tes ini ada beberapa macam ya tentunya pengujiannya. Akan tetapi pada kesempatan ini kita akan belajar terkait ITOR atau Inventory Turnover Ratio, biasa juga disebut dengan perputaran penjualan atau perputaran persediaan. Kemudian yang selanjutnya adalah payback period, artinya adalah seberapa lama sih dana atau modal kita itu bakalan kembali lagi gitu kan. Atau ini berkaitan dengan break even point, nantinya kita juga akan membahas terkait break even point. Untuk lebih lanjutnya, langsung saja kita ke slide selanjutnya dan memahami apa sih sebenarnya ITOR dan PBP itu. Nah, yang pertama terkait ITOR ya, atau perputaran penjualan ya, biasa disingkat dengan PP. Sebagai pengantarnya, ITOR itu merupakan suatu rasio efisiensi yang menunjukkan seberapa efektif persediaan itu dikelola dengan adanya perbandingan HPP dengan persediaan rata-rata dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, rasio perputaran persediaan ini itu mengukur rata-rata persediaan diputar atau dijual selama suatu periode. Dengan kata lain, ITOR ini mengukur berapa kali sih perusahaan itu menjual total persediaan rata-ratanya sepanjang tahun yang bersangkutan misalnya. Nah, rasio ini merupakan indikator yang baik untuk menilai kualitas persediaan dan praktik pembelian yang efektif dalam manajemen persediaan. Seperti itu. Jadi teman-teman udah paham ya apa sih sebenarnya ITOR itu ya, atau PP itu. Itu bertujuan untuk menunjukkan seberapa efektif pengelolaan persediaan yang ada di suatu perusahaan atau di apotek dalam suatu waktu periode tertentu. Terus yang kedua adalah komponen-komponen daripada ITOR itu sendiri. Nah, komponen ITOR itu sendiri ya, komponen utamanya yang pertama adalah terkait stock purchasing atau pembelian barang. Nah, kemudian yang kedua adalah penjualan atau sales. Nah, jika jumlah barang yang dibeli banyak sehingga menyebabkan jumlah persediaan besar, maka perusahaan harus berusaha untuk menjualnya dalam jumlah yang besar juga untuk meningkatkan kinerja perputaran persediaannya. Jika tidak, maka akan timbul biaya-biaya penyimpanan persediaan dan biaya-biaya penanganan persediaan lainnya. Nah, penjualan itu harus sesuai dengan pembelian barang atau persediaan agar persediaannya dapat berputar secara efektif. Nah, itulah sebabnya ya, mengapa pada bagian-bagian ya orang-orang yang menangani pembelian atau misalnya di departemen pembelian itu harus selaras dengan orang-orang yang berada di departemen penjualan. Karena kenapa? Jika tidak, nah takutnya nanti adanya barang-barang itu tidak berputar dengan efektif. Bisa saja katakan perputarannya itu dalam 5 tahun atau 2 tahun lah minimal, cuma satu kali. Nah, semakin banyak perputaran atau semakin sering perputaran terjadi dalam suatu perusahaan, itu maksudnya adalah semakin bagus. Akan tetapi sebaliknya, jika perputaran penjualan barang dan persediaan barang itu dalam suatu perusahaan atau bisnis, nah itu menunjukkan bahwa perusahaan ini penjualannya kurang bagus. Nah, itulah merupakan ya gambaran sedikit terkait ITOR itu, sehingga kenapa ITOR itu sangat dibutuhkan dalam manajemen keuangan. Dan tujuannya tadi untuk melihat seberapa efektif ya, seberapa efisien
penjualan atau pengadaan, dalam hal ini persediaan barang dalam suatu waktu tertentu. Yang komponen utamanya adalah stock purchasing dan sales. Nah, untuk perhitungan ITOR itu sendiri ya, itu ada dua jenis. Yang pertama, sini bisa dilihat, yaitu harga pokok persediaan atau HPP itu dibagi dengan rata-rata persediaan saat itu. Atau sama dengan HPP saat itu dibagi dengan jumlah persediaan awal dan persediaan akhir, kemudian dibagi 2. Nah, tentunya ya, hasil daripada penjumlahan atau akumulasi persediaan awal dan akhir ini yang dibagi 2 itu akan merujuk lagi dengan ke rata-rata tentunya. Jadi sama aja ya, makanya di sini dibilang sama dengan ya. Ini tergantung sebenarnya dalam hal penampilan dalam suatu neraca atau laporan laba rugi. Nah, kalau misalnya di situ dilampirkan atau diperlihatkan langsung rata-rata persediaannya, jadi langsung aja masukkan itu. Akan tetapi jika nominal rata-rata persediaan itu nggak dicantumkan, malah yang dicantumkan adalah persediaan awal dan akhir, nah teman-teman harus melakukan perhitungan lagi dalam hal ini penjumlahan terus dibagi 2. Nah, itu akhirnya juga akan merujuk ke rata-rata persediaan. Nah, itu perhitungan yang pertama. Nah, terus yang kedua yaitu jumlah barang yang terjual saat itu ya, dibagi dengan jumlah awal dan akhir, kemudian dibagi 2. Jadi jumlah barang yang terjual pada suatu waktu itu, pada saat itu juga ya, kemudian dibagi dengan akumulasi atau jumlah persediaan awal dan akhir, terus dibagi 2 juga tentunya. Kemudian ya, bahwa untuk rumus ya yang pertama ini itu biasanya digunakan pada bisnis yang menggunakan analisis luar ya, di mana nilai penjualan yang terus mengalami perubahan sepanjang tahun. Nah, untuk rumus yang kedua yang ini itu biasanya digunakan pada banyak bisnis ya, berbagai macam bisnis ya, bisnis apapun itu, karena ini dianggap lebih rasional sebab menggunakan biaya real. Artinya apa? Misalnya di apotek ya, itu menggunakan rumus yang pertama, tidak menggunakan rumus yang kedua. Hal ini dikarenakan karena kita tahu ya, dalam pengelolaan keuangan apotek itu biasanya ada pembukuan ya yang dituangkan dalam neraca arus kas atau laporan laba rugi, dan itu dilakukan di akhir tahun misalnya, artinya dalam suatu periode tertentu, bukan pada misalnya bulan Januari atau Februari, enggak. Jadi itu di akhir tahun sehingga diadakan akumulasi dulu. Jadi penjualannya itu dirata-ratain yang kemudian sebagai pembagi daripada harga pokok penjualan. Perlu juga diketahui ya bahwa rasio perputaran itu sendiri berbeda-beda tergantung dari jenis bisnis itu sendiri. Misalnya saja bisnis makanan dengan bisnis jual beli mobil mewah ya, atau bisnis apotek, nah tentu itu sangat berbeda. Nah, misalnya perputaran persediaan barang bisnis makanan tentu lebih tinggi, karena kenapa ya, tentu kita tahu lah orang itu semua butuh makan, sehingga dapat melakukan pekerjaan, dapat melakukan berbagai hal, aktivitas-aktivitasnya yang membutuhkan pemikiran, karena kalau misalnya nggak makan tentu nggak bisa berpikir, nggak ada tenaga juga. Makanya perputaran bisnis kuliner itu sangat tinggi, beda dengan halnya perputaran pada bisnis mobil mewah atau motor-motor sport gitu kan. Itu perputarannya lebih kecil dibandingkan bisnis kuliner. Karena kenapa? Nah, orang pakai mobil mewah ya, nggak semuanya kan bisa dikatakan segelintir lah gitu kan, atau motor-motor sport itu. Jadi nggak secara umum, beda kalau kuliner. Nah, semua orang merata dari kalangan atas hingga bawah, semuanya bakal butuh makan. Beda dengan bisnis mobil mewah atau motor sport seperti itu. Jadi rasio perputaran itu bergantung pada jenis bisnis itu sendiri. Terus gimana kalau apotek? Tentunya apotek di sini sama halnya dengan bisnis
kuliner. Akan tetapi bisnis kuliner itu masih dikatakan lebih tinggi ya, karena yang tadi. Nah, kalau bisnis di apotek, nah tentu juga itu tidak jauh berbeda dengan bisnis makanan karena adanya suatu perputaran. Karena kita melihat ya, kondisi sekarang ini masyarakat itu atau populasi dunia itu rata-rata tingkat terjadinya suatu penyakit itu semakin meningkat aja gitu kan. Bahkan kalau kita melihat saat sekarang ini ya, penyakit-penyakit yang kemarin itu bukan suatu bentuk penyakit yang diturunkan ya atau generatif. Nah, sekarang itu penyakit tersebut menjadi penyakit yang jadi turunan gitu loh. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya terkait perhitungan Aitor ini ya, untuk menggunakan cara yang satu atau yang dua, kita akan melihat suatu contoh kasus yang sederhana dan simpel dan tentunya sangat mudah dipahami. Nah, ini dia contoh kasusnya ya. Misalnya adalah si Fulan itu memiliki toko yang menjual peralatan elektronik komunikasi. Nah, setelah 1 tahun berjalan, Fulan melaporkan harga pokok penjualannya yang dituangkan pada laporan laba rugi itu sebesar 10 juta rupiah. Nah, persediaan awal Fulan itu sekitar 30 juta dan persediaan akhirnya adalah 40 juta. Nah, omset si Fulan ini dapat dihitung dengan cara menggunakan efisiensi tes yaitu Aitor ya, dengan melihat bahwa HPP ya, ini yang 10 juta tadi kemudian dibagi dengan persediaan awal yang dijumlahkan dengan persediaan akhir kemudian dibagi 2. Nah, itu akan menjadi sebagai hasil rata-rata penjualan. Dan setelah dilakukan akumulasi pembagian penjumlahan ya, itu didapatkan hasil sebesar 0,285 atau kita bulatkan aja 0,29. Nah, itulah nilai Aitor pada bisnis Fulan. Nah, seperti yang Anda lihat ya teman-teman, omset Fulan itu adalah 0,29. Nah, ini berarti bahwa Fulan hanya menjual kira-kira sepertiga dari persediaannya selama tahun itu juga. Maksudnya tahun itu juga selama 1 tahun ya. Nah, ini juga memberikan atau menunjukkan bahwa Fulan itu akan membutuhkan waktu sekitar 3 tahun untuk menjual seluruh inventarisnya atau menyelesaikan satu perputaran. Dengan kata lain, Fulan tidak memiliki kontrol inventaris yang sangat baik karena yang tadi membutuhkan sekitar 3 tahun untuk mencapai satu perputaran. Nah, bagusnya ya dalam 1 tahun itu terjadi 3 perputaran, tapi ini membutuhkan 3 tahun dalam satu perputaran sehingga dikatakan kontrol inventarisnya Fulan itu tidak baik. Kalau hal ini terjadi ya tentunya perusahaan atau bisnis itu akan mengalami kerugian. Nah, terus gimana caranya? Tentu ada metode-metode atau langkah-langkah bagaimana caranya meningkatkan perputaran penjualan itu sendiri. Nah, di sini ya ada beberapa metode yang digunakan untuk meningkatkan perputaran penjualan ya. Yang pertama adalah meningkatkan perputaran stok barang yang berada di perusahaan atau apotek itu sendiri. Terus gimana caranya meningkatkan perputaran? Nah, tentunya adalah melakukan perkiraan permintaan. Artinya kita melakukan suatu bentuk perkiraan ya, atau kita bisa dikatakan seperti analisa ya, di mana perkiraan tersebut atau analisa tersebut harus dilakukan dengan sangat akurat. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan cara misalnya mengikuti tren, melihat perubahan-perubahan pada pasar, serta memanfaatkan penjualan tahun-tahun sebelumnya. Terus yang kedua yaitu mengatur ulang strategi.
Nah, strategi yang perlu diatur ulang di sini adalah strategi penjualan, marketing ya, agar penjualan terus mengalami peningkatan. Nah, strategi penjualan yang cocok yaitu perlu ditinjau ulang sehingga bisa meningkatkan perputaran persediaan atau stok barang. Gimana caranya? Ya tentu melakukan riset atau sesuaikan dengan strategi penjualan dengan bisnis yang sedang dijalankan. Nah, ada beberapa alternatif ya yang bisa dicoba ya, yaitu salah satunya mengetahui kunci kesuksesan penjualan bisnis lain dan terapkan pada bisnis sendiri. Jadi kita melihat atau mencontoh strategi-strategi oleh bisnis lain yang begitu memiliki perputaran penjualan yang cukup bagus. Terus kita menerapkan metode tersebut di bisnis kita. Terus yang selanjutnya adalah mengetahui usia produk dan kurangi stok yang usang. Nah, dalam perapotekan, hal ini dimaksud dengan obat-obat yang rusak dan obat-obat yang mau kadaluarsa atau yang telah kadaluarsa. Yaitu itu harus benar-benar diketahui ya ini. Nah, terus yang keempat adalah mengubah strategi penentuan harga produk. Tentunya ini tidak begitu mudah ya dilakukan penentuan harga produk, karena kenapa? Itu banyak ya hal-hal yang perlu dipertimbangkan agar bisa tetap meningkatkan volume penjualan. Ya, misalnya meninjau ulang dengan melakukan analisis ya dan mengaplikasikan sejumlah penetapan harga. Tentunya ini tidak sangat mudah. Terus yang terakhir adalah perbaiki kategori atau pengelompokan produk. Maaf ya teman-teman, ini ada typo. Jadi perbaiki kategori atau pengelompokan produk. Nah, jika penataan barang itu membingungkan, tentunya ini akan mempengaruhi penjualan. Misalnya di apotek ya, itu kita kan udah belajar tuh gimana pengelompokan atau penempatan obat sesuai dengan misalnya farmakologinya alfabetis ya, jenis sediaan. Nah, itu harus benar-benar teratur sehingga si konsumen kalau ada yang datang, nah itu lebih mudah untuk menemukan yang diinginkan. Nah, beda halnya kalau misalnya ini acak-acakan, tentunya si konsumen itu berpikir gimana gitu kan, akhirnya dia tidak tertarik di apotek kita dan akan beralih ke apotek yang lain yang tentunya lebih nyaman. Dalam hal ini adalah lebih mudah mendapatkan produk-produk yang dia inginkan. Makanya tata letak ya atau aturan atau pengelompokan produk itu harus benar-benar diatur dengan baik di atalase yang tersedia. Nah, itulah ya terkait beberapa cara atau langkah meningkatkan perputaran penjualan. Nah, tentunya ini semuanya ya, kalau bisa dibilang ini semuanya tidak mudah ya, tapi tetap harus dilakukan ya, tetap semangat tentunya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah payback period. Ya, ini merupakan salah satu juga ya kinerja atau evaluasi yang dilakukan dalam efisiensi tes. Nah, apa sih payback period itu? Jadi payback period itu adalah jangka waktu yang diperlukan agar dana investasi yang masuk ke dalam suatu kegiatan investasi dapat diperoleh kembali secara penuh atau seluruhnya gitu. Nah, atau disebut juga ya dengan pengembalian modal gitu. Nah, metode analisis ini bertujuan untuk mengetahui berapa lama investasi yang akan dapat dikembalikan saat terjadinya kondisi break-even point atau titik impas. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mengulasnya atau membahasnya lebih detail lagi di slide selanjutnya dengan adanya contoh-contoh kasus tentunya. Nah, untuk perhitungan payback period itu sendiri, ya itu dapat dihitung dengan membagikan nilai investasi dengan aliran kas bersih yang masuk per tahunnya. Nah, catatannya, ini ada catatan tentunya. Rumus tersebut itu mengasumsikan bahwa besarnya kas yang masuk yang bersih itu adalah sama
pada setiap periode atau arus kas tetap setiap tahunnya. Jadi kita mengasumsikan aliran kas bersih yang masuk per tahunnya itu adalah konstan gitu. Misalnya tahun pertama anggaplah 20 juta, tahun kedua 20 juta, tahun ketiga 30 juta dan seterusnya. Nah, konstan gitu ya. Seperti itu. Nah, contoh kasusnya ya biar lebih jelas apa sih sebenarnya payback period itu. Nah, teman-teman bisa melihat di sini suatu komunitas apoteker itu mengusulkan sebuah proyek investasi pendirian apotek. Nah, dengan dana investasi itu ya yang pengen dikucurkan adalah 300 juta rupiah. Dan ditargetkan penerimaan dana investasi pada setiap tahunnya itu berkisar 60 juta rupiah. Jadi angka ini adalah angka asumsi. Yang dibilang tadi ya itu harus sama setiap tahunnya. Nah, ini merupakan asumsi aja. Nah, terus berapa payback periodnya? Nah, untuk menghitung payback periodnya yaitu adalah membagikan nilai investasi dengan investasi atau dana yang masuk setiap tahunnya ya. Yaitu 300 juta dibagi 60 juta hasilnya adalah 5, dan ini dikategorikan dalam tahun. Ya, karena tadi kita melihat bahwa ini hitungannya adalah per tahun. Nah, teman-teman udah paham kan jadi bahwa dana yang diinvestasikan itu 300 juta itu akan balik modal setelah 5 tahun ke depan, dengan asumsi setiap tahunnya ada pemasukan dana arus kas yang bersih sebesar 60 juta. Seperti itu. Itulah maksudnya payback period. Artinya berapa lama, jangka waktu, periode berapa modal ya yang kita investasikan dalam suatu usaha atau bisnis itu kembali, atau biasa juga berkaitan dengan break even point atau titik impas gitu, atau lebih simpelnya lah kembali modal. Itu lebih simpel seperti itu. Nah, untuk indikator payback period itu ya ada 3 indikator di sini. Yang pertama adalah jika periode pengembalian lebih cepat dari waktu yang ditentukan, maka layak untuk melakukan investasi pada proyek itu. Nah, jika periode ya selanjutnya adalah jika periode pengembalian itu melebihi waktu yang telah ditentukan, maka tidak layak untuk melakukan investasi pada proyek itu. Terus yang ketiga indikatornya adalah jika alternatif proyek investasi lebih dari satu, artinya ada 2, 3, 4 dan seterusnya ya proyek yang ditawarkan gitu kan, maka kita memilih ya proyek yang periode pengembaliannya itu yang lebih cepat. Seperti itu. Jadi ini merupakan 3 indikator untuk melihat suatu proyek ya berapa lama atau berapa cepat dalam periode waktu tertentu modal kita itu kembali. Jika itu lebih lama ya diusulkan jangan melakukan investasi. Tapi jika itu lebih cepat, nah itu layak untuk melakukan investasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ya terkait rumus si Aitor tadi ya atau PP. Teman-teman perlu ketahui ya bahwa dalam persediaan di apotek itu paling sedikit terjadi perputaran 4 kali dalam setahun. Itu paling minimal ya, itu bisa dikatakan udah bagus gitu. Kurang dari 4 kali, nah itu teman-teman harus meningkatkan perputarannya lagi, harus meningkatkan kinerjanya lagi. Dalam hal ini adalah stock purchasing dan sales ya. Terus selanjutnya adalah kita bisa melihat di sini bahwa perputaran persediaan ya itu dengan membagi harga pokok penjualan dengan persediaan rata-rata. Nah, persediaan rata-rata ini itu bisa juga didapatkan pada ini persediaan awal plus akhir dibagi 2 seperti yang dikatakan tadi ya di slide awal. Nah, untuk harga pokok penjualan itu sendiri teman-teman bisa dapatkan dengan cara adanya penjumlahan atau akumulasi pada persediaan awal
dan pembelian. Terus jumlah tersebut, hasil tersebut dikurangkan dengan persediaan akhir. Nah, tes efisiensi ini ya, itu merupakan melihat atau mengukur seberapa efisienkah apoteker menggunakan harta atau dana-dana yang berada di apotek itu sendiri. Nah, untuk payback period itu sendiri ya, ini ya, tadi jelas, sangat jelas, dan ini simpel tentunya, yaitu antara total investasi atau dana yang kita kucurkan dalam suatu proyek itu dibagi laba bersih. Dan ini sifatnya tahunnya. Laba bersih ini kita asumsikan itu sama dalam setiap tahunnya. Nah, untuk lebih jelasnya ya, kita akan melihat contoh kasus ya dalam suatu neraca atau laporan laba rugi di apotek. Nah, ini dia ya, masih sama dengan pertemuan-pertemuan yang sebelumnya terkait contoh kasus di apotek dalam manajemen keuangan. Nah, di sini ya masih menggunakan data apotek maju bersama. Neracanya per 31 Desember 2019. Oke ya, teman-teman bisa melihat di sini data-data yang dituangkan dalam neraca aktiva. Ya, saya ulang lagi, ada kewajiban, ada ekuitas. Nah, aktiva itu ya kita bisa melihat di sini 235 juta, dan aktiva itu bisa juga dilihat dari ini. Ya, dirincikan ya, maksudnya kewajiban dijumlahkan dengan ekuitas. Itulah aktiva. Ya, teman-teman bisa melihat ya, di sini angkanya sama. Nah, ini juga merupakan laporan laba rugi. Nah, di sini dituangkan pada harga pokok penjualan ya, HPP itu sekitar 612 juta sekian. Untuk persediaan awal 100 juta lebih, persediaan akhir 131 lebih ya, pembelian bersih itu sekitar 632 juta. Nah, laba bersihnya ya ini 45 juta. Oke. Nah, untuk menghitung ya, perputaran persediaan atau AITOR apotek maju bersama per 31 Desember 2019, nah teman-teman bisa memasukkan ya tentunya angka-angka yang merupakan komponen-komponen dalam perhitungan AITOR. Nah, misalnya adalah yang pertama memasukkan nilai HPP ya, harga pokok penjualan. Itu tadi ya, HPP-nya adalah sekitar 612 juta. Kemudian dibagikan dengan persediaan rata-rata. Nah, untuk persediaan rata-rata ya pada laporan laba rugi apotek maju bersama itu tidak dicantumkan. Akan tetapi yang dicantumkan adalah persediaan awal dan persediaan akhir. Seperti itu. Nah, si HPP ini ya tadi udah dicantumkan ya lebih detail ya, atau kita melihat kembali. Nah, ini dia HPP itu adalah sebesar 612 juta ini. Nah, si HPP ini didapatkan dengan adanya penjumlahan persediaan awal ya ditambah dengan pembelian. Kemudian hasilnya dikurangkan dengan persediaan akhir. Makanya didapatkan sekitar 612 juta 45 ribu. Nah, itulah HPP. Nah, untuk rata-rata itu adalah persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir kemudian dibagi 2, seperti itu. Nah, kita kembali ke sini ya, persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2 ya, kemudian merupakan pembagi dari HPP itu didapatkan dengan hasil 5. Artinya di sini 5 kali ya, 5 kali terjadinya perputaran persediaan dalam 1 tahun gitu kan. Nah, PP sebesar 5 ya, atau AITOR itu sebesar 5 kali menunjukkan bahwa terjadi perputaran persediaan sebanyak 5 kali dalam setahun. Nah, hal ini tentunya menunjukkan bahwa AITOR pada apotek maju bersama itu terbilang atau bisa dikatakan sangat bagus. Karena ya 5 kali. Nah, kalau misalnya 4 kali masih bisa. Nah, itu kalau 3 kali, nah itu bisa dikatakan
bisa melakukan suatu peningkatan ITOR dengan cara ya yang telah kita bahas tadi. Ada 5 cara ya secara umum. Oke ya, ITOR si Apotek Maju Bersama ya udah kita ketahui bahwa dia itu melakukan perputaran penjualan sebanyak 5 kali dalam setahun. Dan itu terbilang bagus. Selanjutnya adalah payback period. Nah, di sini kita melihat payback period dari Apotek Maju Bersama itu berapa lama sih, atau dalam waktu periode berapa lama modal investasinya balik ya gitu kan. Nah, tentu kita melihat di sini adalah membagi total investasi dengan laba bersih. Nah, jadi di sini didapatkan 235 juta sekian dibagi dengan 45 juta. Kemudian didapatkan 5,22 tahun. Nah, total investasi ini kita itu mengambil atau melihat pada aktiva atau ekuitas tambah kewajiban. Nah, itu adalah total investasi, dan laba bersihnya itu sendiri adalah laba yang telah dikurangkan ya, tentunya dikurangkan pada misalnya beban-beban usaha. Nah, atau kita melihat lagi ya pada neracanya atau laporan laba ruginya biar lebih jelas. Nah, ini dia total investasi yaitu sebesar 235 juta. Yang ini ya, bisa dikatakan itu aktiva atau penjumlahan dari kewajiban dan ekuitas. Dan laba bersihnya adalah ini dia setelah adanya pengurangan beban usaha gitu kan. Laba kotor dikurangkan dengan beban usaha, itulah laba bersih. Nah, kemudian didapatkan 5,22 tahun atau 5 tahun lebih 1 atau 2 bulan. Artinya total investasi pada Apotek Maju Bersama itu balik modal setelah 5 tahun 1 atau 2 bulan ya. Dengan asumsi bahwa laba bersihnya aslinya arus kasnya itu sebesar 45 juta per tahun. Ini cuma asumsi ya. Oke, semuanya udah paham ya teman-teman tentunya, dan ini merupakan perhitungan yang bisa dikatakan mudah dan nggak rumit juga, artinya sangat simpel gitu. Oke. Baik, terima kasih ya teman-teman. Semoga pembelajaran pada video ini dapat memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan kepada teman-teman sekalian terkait manajemen keuangan dalam suatu usaha bisnis ya, atau dalam suatu usaha apotek. Dalam hal ini adalah terkait efisiensi, yaitu berupa perputaran penjualan atau ITOR dan payback period atau waktu atau periode kembali modal investasi. Semoga ini juga merupakan pembelajaran bagi saya sendiri ya, yang masih terbilang fakir ilmu. Dan apabila terjadi atau ada kesalahan-kesalahan dalam proses penyampaian materi, mohon dimaafkan. Jika ada penampilan slide yang masih dikatakan belum tertata rapi atau ada typo-typo, mohon dimaafkan. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.